Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ungkapan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayah Allah. Kembali kita bisa bertatap muka, menjalin silaturahim, sama-sama membaca Al-Quran, dan sama-sama kita isi rumah ini dengan majelis ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi kita, mulai daripada dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Ibu-ibu, para pengurus pengajian yang dirahmati Allah, ahli bait sekeluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta segenap para jamaah yang hadir, baik yang ada di dalam rumah maupun yang sampai keluar rumah. Alhamdulillah, saya lihat pengajian kita tetap eksis, ramai, dan belum pernah saya mengaji ke sini rumahnya itu tidak penuh, selalu penuh sampai keluar rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan balas nih banjir tuh teh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membacakan surah Yasin. Surah Yasin itu ditutup dengan dua ayat terakhir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu urusan itu, ya, apabila Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, ayakula lahu, cukup baginya berkata, ya, cukup baginya berkata, kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Jadi kata Allah maka jadi. Tidak kata Allah maka tidak.
Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu ya Allah fauqa aidihim, kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan kita. Makhluk tak berdaya, makhluk tak berkuasa, makhluk tak ada upaya, melainkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kadang-kadang bisa hilang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hilang ya. Ketika ia sudah lelah berzikir dalam pengajian-pengajian akbar, dalam pengajian-pengajian yang lainnya, sampai-sampai ia mencucurkan dan meneteskan air mata, ternyata buah daripada zikir dan doanya hanya sampai di tempat itu saja. Marah tangisan do mana berzikir itu. Hasbi Rabbi Jallallah, sambil tangis. Ma fi qalbi ghairullah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah, sambil menangis. Tapi begitu selesai berzikir, dia lupa bahwa memang kekuasaan itu ada di tangan Allah. Kekuasaan mutlak itu ada di tangan Allah, sehingga banyak orang yang lupa ibadah kepada Allah hanya gara-gara makhluk Allah. Sekali lagi, banyak orang yang lupa ibadah kepada Allah hanya gara-gara makhluk Allah. Makanya kalau saya bilang begitu banyaknya gubernur-gubernur yang ada di Indonesia ini, saya sampai sekarang masih suka dengan gubernur kita. Kenapa? Beliau selalu mengungkapkan, jangan karena corona kita tinggalkan masjid. Kalau mati, biar kita mati di masjid. Kalau mati di masjid, insya Allah husnul khatimah. Ini ada wabah, ada apa namanya itu bala, masa kita menjauh dari Allah? Sedangkan keyakinan kita kun fayakun, jadi kata Allah maka jadilah iya, tidak kata Allah maka tidak iya, tidak akan jadi. Tapi semalam saya buka Facebook ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini corona dijadikan bahan tertawaan. Kenapa? Ternyata ada seorang pegawai yang mengantar bantuan ke rumah seorang nenek-nenek, kan begitu? Assalamualaikum, ya namanya nenek-nenek. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, bantuan ya? Wa inna rohamu buat mangali jopi do pataru bantuan. Bantuan ada sian dia corona. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur pada si corona ini. Udah tuh betul ya, tolong tahu mana? Nah, betul ya. Ada di Facebook ya? Iya kan? Dia tak tahu. Apa dia bilang? Bantuankan dia, sian dia. Datang yang antar dari corona. Apa kata nenek? Alhamdulillah, syukur, kirim salam Messi corona, mudah-mudahan panjang umur ya. Ini ini mau leno neto. Bisa kayak gorengnya neto. Oleh karena itu, ada yang menganggapnya serius, ada yang menganggapnya bercanda, ada yang menganggapnya biasa-biasa saja, tapi tetap waspada. Kita pilih yang mana? Biasa-biasa saja tapi waspada. Kenapa? Kita tidak boleh panik. Ya, kita tidak boleh panik. Kita ngaji corona. Ya.
kita le sholat, corona. Kita le tu pasar malam, lupa corona. Lupa. Kita le tu mall, lupa corona. Kita le pasar malam, lupa corona. Tetapi ketika berbicara tentang majelis taklim, berbicara tentang ibadah kepada Allah, dia ingat corona. Harusnya dengan mengingat corona dia juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhluk apapun di muka bumi ini dalam pandangan agama kita kun fayakun. Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu, akhir daripada ayat ini kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekali sapokin reinang dibaca maya sinon sian bagas tu bagas marjejer-jejer leng nai baca ma betuinan kun fayakun. Jadi ni Allah jadi doi teh indah diyakini, indah diperbuat, hilang kun fayakun. Kenapa kita kurang yakin terhadap kun fayakun Allah? Barangkali ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dikarenakan kurangnya ketauhidan kita. Jadi kun fayakun adalah pertanyaan tauhid doang. Apakah kita yakin dengan kun fayakunnya Allah? Yakin. Yakin sudah kan? Yakin. Tapi sejauh mana keyakinan kita terhadap kun fayakunnya Allah? Ini yang berbeda. Sudah ada orang yakin doh, mulai kan sampai turun belakangan yakin sudah. Tapi sejauh mana keyakinan kita terhadap kun fayakunnya Allah? Ini yang berbeda. Ada matong deba mangaligi masonai ma, ada matong deba mangaligi topet nai, ada matong deba mangaligi cocok nai, ada matong deba mangaligi carito nai, ada deba stop nah molor-molor pokoknya jadi ni Allah jadi, indah ni Allah indah, malum ni Allah malum, marpanyakit ni Allah marpanyakit, mate ni Allah mate, mangolu ni Allah mangolu. Kita manusia hanya berupaya, berusaha, berdosa. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu itu ada cerita yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Namanya si Malik. Itu ya. Kenapa si Malik ini? Si Malik ini punya rumah besar, punya rumah mewah. Itu si Malik. Semoga kita nanti punya rumah besar, punya rumah mewah. Amin. Ya, kalau tidak kita, anak kita. Kalau tak anak kita, cucu kita. Kalau tak ada sampai anak cucu cici tak ada juga. Mudah-mudahan kita sama-sama punya rumah di surga. Amin. Ini panggilan tete. Ada orang dawo, om menghidupkan taman-taman nerudoi, taman-taman surga, pengajian-pengajian nanti. Jadi namot pitonare. Si Malik ini punya rumah besar, punya rumah mewah. Di depan rumah ada beraneka ragam bunga-bunga. Ada beraneka ragam bunga. Udah macam rumah irama. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Udah banyak bunganya di situ ya. Banyak bunganya. Beraneka ragam. Bunga anggrek, mawar gantungan segala warna. Apa lagi? Bunga yang lagi piral-piral, semua ada di rumahnya. Ada bunganya, ada kolam ikannya, ada taman-tamannya, ada perhiasan-perhiasannya, ada ayunan-ayunannya, ada buah-buahannya. Enak enggak punya rumah seperti itu? Enak ya? Di belakang rumah ada beraneka ragam tanam-tanaman, manggis ada, lengkeng ada, tartukulando ada untuk sudah. Kolam pancing ada, kolam renang ada, semua ada. Rumahnya besar, ya.
Istri cantik, Allah Akbar. Istri cantik. Apa lagi? Anak lengkap, satu laki, satu perempuan. Lengkap udah. Dia udah punya kebahagiaan semuanya. Perusahaan besar, dia direktur perusahaan. Tetapi dia punya satu kelemahan. Apa kelemahannya? Lupa kepada Allah yang menjadikan dan memberikan. Lupa kepada Allah yang menjadikan dan memberikan. Dia pikir yang ia dapatkan selama ini berkah tangannya. Ambo berkat di tangan ni mana dapat tak selama. Nabo ko tangan tau nanti. Saya mau pulang ko di tangan tak. Dia pikir yang ia dapat dan yang ia raih selama ini berkat otaknya. Kalau karena otak kita, masih banyak orang yang lebih pintar. Maka seorang profesor ditanya, siapa orang yang paling kaya di muka bumi ini? Mahasiswa itu menjawab, saya tahu Prof, yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang paling mau bekerja keras. Salah, kata profesor ini. Kenapa salah, Prof? Bukankah kerja keras itu bisa mendatangkan harta, uang yang banyak? Ya, kata profesor ini, ibu yang dirahmati Allah, kalau seseorang kaya karena kerja keras, maka yang paling kaya adalah kuli bangunan, karena mereka lah yang paling kerja keras. Ada betul keras negara cuma banyodo, bongkar muat. Ketawa mahasiswanya. Datang lagi satu mahasiswa, saya tahu Prof. Siapa yang paling kaya? Yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang paling berilmu. Kata profesor ini, kalau yang paling berilmu, yang paling kaya di muka bumi, berarti yang paling kaya yaitu profesor-profesor. Buktinya saya juga profesor, saya tak kaya. Iya ya. Datang lagi orang mahasiswa satu lagi, saya tahu Prof, siapa yang paling kaya? Yang paling kaya adalah orang yang paling punya pangkat jabatan, berarti presiden, kan begitu? Nyatanya presiden bukan orang yang paling kaya. Kita udah berapa kali punya presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, siapa lagi? Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY, sekarang Jokowi, itu ya. Apa mereka yang paling kaya di Indonesia ini? Tidak. Berarti bukan karena itu. Semua mahasiswa bingung. Karena ilmu tidak. Karena kerja keras tidak. Karena pangkat, yang paling pangkat tidak. Kalau begitu karena apa? Karena apa, Bro? Yang paling kaya di dunia ini adalah karena pemberian dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pangkatnya, bukan karena ilmunya, bukan karena satu lagi tadi, pintarnya, ilmunya ya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kerja kerasnya, tapi berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemerdekaan kita di Indonesia ini, kata Prof, itu didapatkan lewat apa? Berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kan begitu? Berkat rahmat Tuhan. Jadi si Malik ini lupa dia nikmat cucuran kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, sehingga suatu hari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, roda perputaran dunia ini pun berjalan. Hidup di dunia bagaikan roda pedati yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang makeceti, kadang ikeceti, kan begitu? Itu berputar. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah kenapa ini Malik kalah tender, utang di bank sudah banyak. Hari demi hari berganti, semakin sulit hidupnya. Barangkali kita ibu-ibu pernah mengalami masa-masa sulit bersama suaminya, kan begitu? Apakah keluarganya bertahan?
Apakah keluarganya akan hancur? Tergantung bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si Malik sudah bingung, pulang ke rumah sudah sakit kepala, keluar rumah sakit kepala, tidur tak tertidur, bangun entah mau apa. Kenapa? Semuanya udah pada rusak. Sistem yang ia bangun selama ini hancur. Kenapa? Salah-salah tender. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga suatu hari datanglah beberapa bank menjumpainya. Bukan satu bank, tapi beberapa bank. Bank yang satu, Malik, iya Pak, kau harus segera serahkan rumahmu, karena rumahmu adalah jaminan dari hutangmu yang kemarin. Mau tak mau, kamu harus kasih. Teken. Itu ya. Mau tak mau, teken. Datang bank yang satu, Malik, iya, kau harus kasih gedung perusahaan ke kami. Kenapa? Karena kemarin jaminan waktu kau hutang itu gedung perusahaan. Kalau begitu, teken. Mau tak mau, teken. Karena udah telat dia beberapa bulan, tak bayar-bayar. Ya, tak bayar-bayar. Aduh, hancur sudah. Pulang dia ke rumah. Ma, iya Pi. Oh, kan kalau orang kaya kan Pi gitu kan, kalau banyak duit kan begitu itu. Gitu kan Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, kalau dia nggak kaya, kalau penghasilan suaminya hanya 1 juta, mamangan deho. Nah, 1 juta itu. Kalau 2 juta, mamangan abang. Meningkat sedikit ya. Kalau 3 juta, ayana mangan. Meningkat lagi. Itu ya. Kalau 4 juta, hai say, makan yuk. Ini 4 juta. 5 juta, udah meningkat lagi. Pak, makan. Ini kelas 6 juta sampai 20 juta. Pi. Ini nih. Jadi kadang-kadang keromantisan itu tergantung bagaimana besarannya setorannya. Jadi nggak boleh seperti itu kan begitu. Tengoklah orang-orang yang 20 jutaan ke atas pasti Pi, iya Mi. Kalau yang biasanya 10 juta, Pak, ya Ma. Tapi kalau 1 juta, Mama kan kok. Itu. Jadi nggak boleh dicontoh itu, ya. Nggak boleh contoh. Dia pun pulang, Mi, iya Pi, kemas semua barang-barang kita. Kita akan pindah dari rumah ini. Kaget istrinya. Kenapa pindah Pi? Udah, saya bilang kemas, nggak usah banyak tanya. Ya, si Malik ini kan karena dia dulu orang sukses, kaya, dia juga orang sombong. Dia orang sombong. Kenapa sombong? Lupa ibadah, lupa masyarakat, hablum minallahnya rusak, hablum minannasnya tak dihiraukan. Jangankan itu, istrinya pun tak dihiraukannya. Sampai-sampai ia bermain di luar, tapi istrinya sabar demi anak-anak. Pi, kenapa rupanya? Jangan banyak tanya. Pokoknya saya suruh dikemas-kemas, itu ya. Tapi istrinya bilang, Pi, kalau papi itu pacaran di luar sana saya diam, saya sabar. Tapi kalau kita disuruh pindah dari rumah ini tanpa saya tahu alasannya, apa mungkin saya diam? Kan begitu. Jadi banyak orang-orang ini, perempuan-perempuan itu banyak yang sabar. Kalau suaminya selingkuh, banyak mereka sabar menghadapinya. Itulah kekuatan wanita. Tapi kalau wanitanya yang selingkuh, coba sabar nggak kira-kira suaminya? Nggak gitu. Iya. Nggak ada ya. Jadi si perempuan ini sabar dia. Ya udahlah demi anak-anak. Kalau pindah katanya pindah, berantem pun apa guna? Dikemasnya semua barangnya, kemas, dibantu sama si Malik, dibangunkan anak-anak. Kenapa mah? Kita disuruh ayah kemas, mau pindah dari rumah ini. Kita pindah kemana? Ada rumah kita di sana, kata ayah. Rumah yang dulu dikontrakkan, sekarang lagi kosong. Kita kesana saja. Kan begitu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari rumah yang besar, halamannya mantap, belakangnya mantul, kan begitu? Sekarang mereka pindah ke rumah yang kecil. Kamarnya berapa? 2. Kalau yang tadi berapa kamarnya? 8, kan begitu? Ini kamarnya
2, 1 untuk ayah ibu, 1 untuk anak. Kamar mandinya berapa nih? 1. Kalau tadi kamar mandinya berapa? 10. Setiap kamar ada kamar, kemudian di ruang tamu ada kamar mandi, kemudian di dapur ada kamar mandi, kan begitu. Akhirnya mereka bilang, Pak, ngapain kita tinggal di sini? Kenapa kita pindah dari rumah yang besar? Udah, jangan banyak tanya, Bapak lagi pening nih. Bapak lagi pening, Bapak lagi pusing. Mamanya diam aja. Cemana anakku menghadapi suamiku ini? Ya, dari kaya sampai miskin, egonya masih tinggi, kan begitu ya. Kaya masih tinggi egonya, miskin masih tinggi egonya. Kaya tak bisa dilawan komunikasi, miskin juga tak bisa dilawan komunikasi, kan begitu. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kan namanya orang yang lupa ibadah, ternyata masih ada sisa utang yang belum dibayar. Ya, ternyata masih ada sisa utang yang belum dibayar. Datang lagi, dikejar ke sana, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, kau masih punya hutang 50 juta. Masih punya hutang 50 juta. Tengok uang sisa penjualan rumah dan lain sebagainya, ada 20 juta lagi. Kan gitu. Maaf ya Pak, saya bayar 20 juta dulu. 20 juta. Tapi kami tunggu sampai besok karena sudah tenggak 6 bulan. Mau tak mau besok ini rumah harus disita. Oh, mau tak mau di rumah harus disita. Sang istri menangis di dapur. Aku hidup bersamamu dengan kemewahan, tapi hati ini selalu menjerit karena engkau selalu melukai hatiku. Ya, ibarat film Indosiar boleh diperhatikan begitu. Setelah sekian lama, gitu ya. Ibarat film Indosiar. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, si istri ini berpikir, kalau dulu aku bertahan untuk keluargaku, dulu aku bertahan untuk suamiku, walaupun suamiku tak memperdulikanku, walaupun suamiku selingkuh di luar sana, tapi aku bisa mempertahankan anakku karena anak-anakku hidup dari uangnya, dan dulu ia masih punya uang yang banyak. Sekarang cinta tak ada, uang tak ada. Awalnya saya tahu ada dong cinta, tapi ada dong ngepeng, kan begitu. Ini cinta tak ada, uang tak ada. Akhirnya dia berpikir, Malik, kaget si Malik. Oh, berani kali istri memanggil nama, bukan begitu ya? Iya, kenapa? Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Kenapa pulang? Dulu aku mencoba bertahan demi anak-anak. Dulu, kalaupun kau tak memikirkanku, kalaupun kau selingkuh di luar sana, tapi kebutuhanku secara materi tidak pernah kurang, maka aku bisa bertahan demi anak-anak. Tapi sekarang semuanya itu telah hilang. Untuk itu kesabaranku pun sudah habis. Saya bawa anak perempuan yang paling kecil, saya tinggalkan satu, dan kalau kau keberatan, boleh kau antarkan ke rumah orang tua saya, dan kalau tergantung bagaimana kamu, saya akan gugat kau di pengadilan, saya minta cerai. Oh, kaget si Malik, melawan ini. Ternyata istrinya begitu sabar. Terakhir apa? Saya gugat kamu cerai, kan begitu ya. Dulu di lokal ada borong merupakan songoni, baru terkalap si Malik, hancur. Perusahaan hilang, rumah hilang, aset hilang, istri cantik hilang, anak hilang, semua kebahagiaan hilang dengan seketika. Allah putar kehidupan itu. Wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami putar di antara manusia. Oleh karena itu, ketika engkau memiliki, jangan lupa kepada Allah yang memberikan engkau agar engkau menjadi orang yang memiliki. Ketika engkau susah, jangan lupa kepada Allah bahwa kesusahanmu itu ada kala adalah tempahan dari Allah agar kau menjadi orang yang kuat, kan begitu? Orang yang kuat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Istrinya pergi bawa anak, anaknya yang laki-laki yang paling besar masih tidur di kamar. Tengoknya, baru menetes air matanya. Selama ini tidak pernah menetes air matanya. Rupanya kalau air mata itu susah menetes, pertanda hati keras, pertanda hati kasar, keras. Jadi kalau orang yang mudah menangis, biasanya itu pertanda hatinya lembut, kalem gitu ya. Akhirnya dia pandangi wajah anaknya, maafkan papa, ini semua karena salah papa. Udah kehilangan perusahaan, hilang rumah, hilang aset, hilang uang, hilang kepercayaan, hilang kehormatan, dan kau akan ditinggalkan oleh ibumu. Ini semua karena salah papa. Nangis dia. Istrinya udah pergi lapor sama mamanya, kan begitu, bahwasanya dia mau menggugat cerai. Dia mau menggugat cerai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok pagi jam 10 orang bank akan datang menyita rumah yang tinggal satu lagi tadi, rumah kecil ini. Tapi Malik belum memiliki tempat tinggal yang lain. Istri sudah pergi, tinggal bersih sadar dan apa? Jawabannya sadar, naik ada boleh. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, pusing tujuh keliling si Malik, pusing tujuh keliling, pusing tujuh keliling, dia tujuh keliling. Biami bain, biami bain, biami bain, biami bain, biami bain, biami bain, biami bain. Selalu sedih orang ini, selalu sedih orang ini. Tidak deh, biami bain. Pai pun di besok balas selalu sedih. Dah selesai. Minjam lagi, tak dipercaya lagi karena udah ketahuan orang. Udah tersebar dia punya utang di mana-mana, bahkan perusahaannya bangkrut. Tak ada lagi yang mau bantu. Teman-teman, tak ada. Kenapa? Karena dulu waktu dia kaya, dia menjadi orang yang sombong. Keluarga, tak ada yang mau bantu. Kenapa? Karena dulu waktu dia kaya, dia tidak pernah menghiraukan keluarganya. Kan begitu? Tak ada yang mau bantu. Tak ada yang mau bantu. Akhirnya dia jalan-jalan ke dapur. Dia lihat itu keran leding yang sedang meneteskan air. Tek, 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 tek. Keran ledingnya tersentuh hatinya ibu-ibu. Ya Allah, oh, keluar dari kata hati. Dulu dia lupa Allah, sekarang ya Allah. Sudah berapa lama wajah ini tidak pernah disentuh air wudhu. Oh, rupanya tak pernah disentuh air wudhu. Hati-hati ibu-ibu, lebih banyak disentuh makeup daripada disentuh air wudhu. Sampai-sampai kalau dia lagi make up, kalau mau berwudhu zuhur, takut dia, harus sudah menjahit. Dah biarlah, saya kan make up kon. Ada orang seperti itu. Tapi saya kan hapus. Hati-hati. Ada orang cantik kali kalau pakai make up, tapi kalau tidak langsung, boleh gitu. Oh, dulu anak berenang. Ketua dia sedikit sudah orang tertuanya. Ketua dia marah make up. Semua saat dia baca hitam, dia bisa berubah. Gitu kan begitu. Dan begitu. Tapi kalau cantiknya karena wudhu, insya Allah dalam keadaan apapun kita jumpa cantik, kan begitu. Makanya kalau melihat orang itu biasanya cantik apa tidak, biasanya habis mandi. Kenapa? Karena kalau habis mandi tidak ada apa-apa di wajahnya, kan begitu. Jadi ibu yang dirahmati Allah SWT, ya Allah, sudah berapa lama ini wajah tidak pernah disentuh oleh air wudhu. 15 tahun lebih aku menjadi orang kaya, barangkali wajah ini tidak pernah tersentuh air wudhu. Kalau begitu aku berwudhu tak? Berwudhu. Namanya itu berwudhu. Bila tak ada wudhu, wudhu tangan, rambut, telinga, kaki, cuci semua. Kira-kira habis berwudhu segar apa enggak? Segar ya, segar. Oh, macam adem nih, macam adem tadi. Pergi dia ke belakang, kutonga saru-saru kita, pergi dia ke ruang tengah. Ditengoknya Al-Quran di lemari mereka sudah dalam keadaan rambangun, marabu-abu, asing, tidak pernah dibaca. Ya Allah, ya Rahman, sudah berapa tahun kau berikan aku nikmat, dan sudah berapa tahun ini lisan tidak pernah mengucapkan ayat-ayatmu.
Sudah berapa tahun ini mata tidak pernah melihat ayat suci Al-Quranmu. Sudah berapa tahun ini wajah tidak pernah menghadapkan wajah ini kepadamu. Dia ambil itu Al-Quran sambil menangis. Namanya orang stres. Kenapa? Semua hilang. Sekali hilang pula semua. Hah? Sekali hilang. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia lihat sajadah pun sudah kumal. Kenapa? Tak dipakai Pak, tak dipakai. Dia lihat, sholat dia 2 rakaat, usolli sunnatan. Entah sholat apa dia, pokoknya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, ternyata makin tenang. Wudhu bawaannya tenang, sholat makin tenang. Kalau manusia tenang mana-mana lagi apa yang manusia? Tahu kan di hoi si manina kan begitu, tapi kan dia masih mendapat petunjuk dari Allah. Dia pandang sajadah dari Al-Quran. Ini udah jam 3 subuh, sebentar lagi udah subuh, kan begitu. Tak mau tertidur, tak mau tertidur. Rupanya bukan hanya virus corona yang membuat tak tidur. Kenapa? Corona utang pun banyak juga orang tak tertidur, kan begitu ya. Kenapa tak tertidur mah? Corona utang, gitu ya. Kenapa tak tidur mah? Corona ayahmu belum pulang. Itu ya. Itu ya. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil itu Al-Quran. Begitu dia buka Al-Quran seperti ini, dia buka Al-Quran, dia ternyata yang melihat Al-Quran yang dilihat pertama adalah surah Fatir. Surah Fatir yang pertama dia lihat, dia baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ternyata suaranya bagus membaca ayat. Kenapa? Waktu miskin dia ternyata suka ngaji. Setelah sukses lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan bukanya cuma asal-asal gitu. Dia mau baca Quran buka asal-asal. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yamsiku fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ini ayat yang pertama dia baca. Begitu dia baca, dia lihat artinya. Makanya ibu-ibu kalau baca Quran, bagus itu dibaca artinya. Baca ayatnya, baca artinya. Karena dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak kisah-kisah, cerita-cerita yang enak-enak. Banyak kisah-kisah dan cerita-cerita yang enak-enak. Lebih enak dari cerita-cerita majalah-majalah yang lain. Enak-enak. Dia baca, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang dapat, ya, tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat melepaskannya. Dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Apa tadi? Apa yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi. Apa yang Allah halangi, apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepasnya. Tidak ada yang bisa melepasnya. Sehingga si Malik berpikir, ibu-ibu yang merahmati Allah, berarti kalau begitu keputusan ada di tangan Allah. Keputusan ada di tangan Allah. Kembali kepada kun fayakun. Jadi kata Allah, maka jadilah dia.
kaya kata Allah, maka kayalah ia. Miskin kata Allah, miskinlah ia. Hina kata Allah, maka hinalah ia. Mulia kata Allah, maka mulialah ia. Maka orang-orang arif mengatakan, jika engkau melakukan kebaikan, itu bukan kebaikanmu, melainkan kebaikan Allah, karena Allah lah yang menunjukimu untuk berbuat baik. Tapi jika engkau berbuat buruk, itu adalah keburukanmu, karena itu adalah kehendakmu, keinginanmu. Akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah buka-buka lagi sama Malik, buka-buka lagi. Hilang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Surah Ali Imran. Ya, ini yang sering kita baca ketika kita berzikir. Tapi kadang-kadang kita tidak baca artinya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya. Wa tu'izzu, apa itu? Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Terus bighairi hisab. Boh, ada guru kuat ya Quran itu. Qulillahumma malik. Qulillahumma malik. Katakanlah, apa katanya? Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, jika engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan bagi orang-orang yang engkau kehendaki, engkau muliakan yang engkau kehendaki, engkau hinakan yang engkau kehendaki. Ya, engkau hinakan yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu segala kebajikan. Di tangan Allah segala kebajikan. Di tanganmu segala keputusan. Di tanganmu segala kekuasaan. Tadi wa huwal azizul hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Ini biadikal khair. Dia mendapat petunjuk dari Allah. Kata orang bank, ini rumah besok akan disita. Kata orang sekeliling, ini rumah akan disita. Tapi kata Allah belum. Kata Allah belum. Kata Allah belum. Dia lanjut itu baca ayat. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayta minal hayy. Ya. Jangan dibaca. Allah bisa mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Malik berpikir, konon memberikan rumah kalau Allah berkehendak, memberikan mobil kalau Allah berkehendak, memberikan harta kalau Allah berkehendak. Itu kecil bagi Allah, cukup dengan kun fayakun. Kenapa? Itu kecil bagi Allah. Kenapa? Karena sedangkan mengubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, hidup menjadi mati, mati menjadi hidup, itu kecil bagi Allah. Apalagi memberikan rumah atau mengambil rumah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau ingin dihinakan, kalau ingin dimuliakan, itu semua ada kehendaknya, keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makin yakin, ternyata selama ini saya memang adalah orang yang lupa, hitam sudah. Kalau begitu dia tutup Al-Qur'annya, karena waktu subuh sudah tiba. Pergi dia ke masjid, pergi ke masjid, ambil air wudhu lagi. Orang-orang pada heran, ini kau udah miskin, baru datang ke masjid. Kan biasanya manusia begitu,
Lagi banyak masalah baru datang ke Allah. Ya Allah. Lagi bahagia lupa Allah. Banyak masalah, kan begitu, lupa Allah. Itu akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bilang sama pengurus masjid, Pak, ya boleh aku azan kali ini? Oh, minta azan dia. Oh, kuno ritik si malikon bernya ketop. Dan tu ritik perusahaan manggo aset manggo dapur manggo anak ke hepeng nano bagas pecung nasita mah. Pada naung ada rumah solid tersungguh rumah solid mangido azan. Itu mah biar dong datang, ya silakan Pak. Udah waktunya azan. Azan si Malik. Suaranya pun bagus tadi, baca Quran bagus, azan bagus. Karena waktu miskin dia memang suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Malik. Orang-orang ada yang ambil wudu, ada yang teras masjid. Siapa yang azan? Kok macam suara baru? Jangan kuat-kuat. Kenapa? Itu Malik. Malik yang mana? Itu yang dulunya kaya sombong itu, yang sekarang sudah jadi gembel. Oh,